Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang seleksi penerimaan beasiswa uang kuliah tunggal menggunakan RapidMiner Studio dengan Decision Tree Algorithm C4.5. Saya sendiri Muhammad Rizal Yamin. Ada rekan saya yang namanya Fitriani, Nida Aulia, Noni Permari, dan Afif Hoirul Abdi. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Di sini kita akan membahas beasiswa. Menurut Turban, beasiswa itu adalah pemberian bantuan keuangan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi kelangsungan pendidikan. Berbagai segi harus diperhitungkan untuk melakukan seleksi peserta dan minimalisir tingkat kesalahan tim seleksi dalam menentukan peserta yang dianggap layak untuk menerima beasiswa. Dari latar belakang tersebut, kita bisa mendapatkan rumusan masalahnya. Yang pertama itu, apa itu seleksi penerimaan beasiswa? Yang kedua, bagaimana cara melakukan seleksi penerimaan beasiswa? Yang ketiga, kenapa harus ada seleksi penerimaan beasiswa? Yang keempat, apa saja manfaat yang diberikan dari hasil penelitian ini? Tujuan kita membuat data mining tentang beasiswa yang pertama itu memahami lebih dalam tentang data yang diamati dengan metode decision tree algoritma dan diharapkan bisa mengetahui tingkat akurasi data seleksi pada pemilihan seleksi beasiswa UKT pada masing-masing kampus. Manfaatnya, memperbaiki sistem yang digunakan dalam seleksi penerimaan beasiswa UKT sehingga dapat meningkatkan kualitas para penerima beasiswa untuk pengembangan ke depannya. Bab 2, tinjauan pustaka. Dalam tinjauan ini kita ada 7 hal yang kita bahas. Yang pertama itu ada analisis data, yang kedua chronology and diskon in database atau disingkat KDD, yang ketiga data mining, yang keempat klasifikasi, yang kelima pohon keputusan atau decision tree, yang keenam algoritma C4.5, yang ketujuh rapid miner. Bab 3 ini kita akan membahas cara membuat analisis dan pembahasannya, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizal. Baik, sebelum kita mulai, kita harus mempersiapkan dulu untuk data Excel-nya. Di sini kita udah punya data Excel berjumlah 20 mahasiswa. Kalau untuk di aplikasinya kita pilih operatornya di data akses, kemudian pilih read, kemudian read Excel. Read Excel-nya kita tarik, kemudian di double klik, kemudian kita pilih file Excel-nya. Nah, di sini kan kelihatan semua nih, kita select all dulu untuk filenya. Kemudian di kolom name-nya kita rubah dulu, ini di next dulu. Di next, kita rubah untuk name-nya, itu jadi ID, di change role, kemudian ID. Kemudian untuk di kolom lulusnya, kita jadi label sebagai label. Kemudian di finish aja. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya kita memilih validasi. Yang kita pilih adalah lead validation. Kita drag. Selanjutnya, validation ini kita buka. Di sini ada training dan testing. Di training, kita masukkan decision tree-nya. Di decision tree-nya, kita rubah minimal leaf size-nya menjadi 1. Selanjutnya kita pilih apply model. Di apply model kita taruh di bagian testing. Kita pilih lagi performance-nya.
performan yang kita pilih adalah classification. Selanjutnya kita tarik antara garis-garis ini. Jangan lupa kita tarik garis juga di bagian prosesnya. Baik, selanjutnya tinggal kita run saja. Selanjutnya ini hasil running dari penerimaan beasiswa kuliah tunggal. Ini ada tabel view-nya, tingkat akuransinya 100%. Dan ini ada tabel prediksi no dan prediksi yes-nya. Oke, selanjutnya ke ke 3 decision tree-nya dulu. Pertama, yang kita seleksi terlebih dahulu yaitu dari penghasilan ortu. Jika penghasilan orang tua kurang dari 5 juta, maka dia akan lolos. Jika penghasilan orang tua lebih dari 5 juta, maka otomatis tidak akan lolos dari seleksi penerimaan beasiswa. Selanjutnya, dari berkas, jika berkas lengkap, maka akan lanjut ke IPK. Jika berkas tidak lengkap, maka akan langsung tidak lolos seleksi. Dan dari IPK juga, jika kurang dari 3, maka dia tidak akan lolos. Jika IPK lebih dari 3, dia akan lolos. Selanjutnya ke deskripsi. Nah, di sini ada keterangannya juga dari seleksi tersebut, jika penghasilan ortu kurang dari 5 juta, maka dia akan lolos, dan jika berkas lengkap, maka lolos ke tahap selanjutnya, yaitu IPK. Jika IPK lebih dari 3, maka dia akan lolos. Ada keterangannya juga yang lolos dari seleksi ada 9 mahasiswa, dan jika IPK kurang dari 3, maka dia tidak akan lolos. Dan selanjutnya seleksi berkas, jika lengkap dia lolos, jika tidak lengkap dia tidak akan lolos. Nah, dan yang terakhir penghasilan ortu yang lebih dari 5 juta, dia juga tidak akan lolos. Selanjutnya example set. Nah, di sini ada NIM, ada lulusnya juga, ada 9 mahasiswa yang lulus dan 11 mahasiswa yang tidak lulus. Selanjutnya, berikut ada nama-namanya ya, bisa dilihat. Ada Yusuf, ada Aditya, ada Akmal. Oke. Selanjutnya penghasilan ortu. Dari penghasilan ortu sendiri, ada 6 mahasiswa yang tidak lolos berdasarkan penghasilan orang tuanya. Dan ada 14 mahasiswa yang lolos berdasarkan penghasilan ortu yang kurang dari 5 juta. Dan selanjutnya ada IPK. Nah, jika IPK-nya di bawah 3, maka akan otomatis tidak akan lolos. Meskipun penghasilan ortu di ACC, tapi IPK tidak di ACC, maka dia tidak akan lolos. Selanjutnya berkas. Begitu juga dengan berkas. Jika berkas tidak lengkap, maka dia tidak akan lolos meskipun penghasilan ortu dan IPK-nya lolos. Oke. Kesimpulan kami yaitu kesimpulan kami bahwa setelah kami melakukan analisis menggunakan rapid miner, kita sistem selesai dibangun, maka dapat disimpulkan bahwa metode decision tree menggunakan algoritma C45 bisa digunakan untuk memberikan keputusan status penerimaan seleksi beasiswa. Dibuktikan dari hasil uji bahwa dengan jumlah total 20 data calon mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa, dengan nilai akurasi algoritma C45, decision tree sebesar 83,33%,
diiringi dengan nilai kelas precision sebesar 100% dan 66,67%, dan nilai kelas recall sebesar 75% dan 100%. Ya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.